Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pendosa Bertobat. Sahabat beriman, dalam Islam, alam kubur merupakan tempat di mana manusia diminta pertanggungjawaban atas segala amal atau perbuatan yang telah dilakukannya semasa hidup. Tidak ada satupun manusia yang dapat lolos dari peristiwa alam kubur ini setelah kematiannya. Alam kubur dikenal juga sebagai alam barzah. Alam barzah adalah gerbang atau perantara antara alam dunia dan hari kiamat. Di alam kubur terdapat dua macam balasan yang akan diterima manusia, yakni nikmat dan siksa azab kubur. Nikmat kubur adalah kenikmatan yang didapat oleh manusia di alam kubur dalam bentuk kesenangan dan terbebas dari azab. Kenikmatan ini hanya diperoleh bagi orang-orang soleh yang senantiasa beriman dan berzihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara siksa kubur adalah siksaan yang didapatkan oleh manusia atas perbuatannya selama di dunia. Adapun orang-orang yang akan mendapatkan siksa kubur adalah mereka yang tidak beriman atau kafir dan berbuat dosa semasa hidupnya. Bagi orang-orang kafir dan pendosa, alam kubur tidak hanya menakutkan dari sisi siksaannya, tapi juga karena keadaannya yang gelap. Hanya amal kebaikan selama di dunia yang mampu menjadi penerang di kegelapan alam kubur ini. Cara terbaik bagi umat muslim dalam menyiapkan diri untuk menghadapi kematian adalah dengan bertakwa kepada Allah dan mengerjakan amalan-amalan soleh. Berikut ini ada beberapa amalan penerang alam kubur yang perlu dikerjakan umat muslim. 1. Selalu membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi umat manusia di seluruh dunia. Orang yang selalu membaca Al-Quran hatinya akan tentram dan damai karena ia selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang senang membaca dan mengamalkan isinya, Al-Quran akan menjadi penerang kuburnya dan selalu mendampinginya di alam kubur sampai ia masuk ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa ketika seorang mukmin meninggal dunia, dikatakan kepadanya, "Hamparkanlah untuknya permadani dari surga. Pakaikanlah untuknya pakaian dari surga dan bukakanlah baginya pintu yang menuju surga. Maka sampailah kepadanya aroma dan keindahan surga itu, dan kubur pun dilapangkan baginya sejauh mata memandang. Kemudian datang kepadanya seorang laki-laki yang berwajah tampan, pakaiannya bagus dan aromanya wangi sembari berkata, 'Bergembiralah dengan sesuatu yang telah menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dahulu kamu dijanjikan.' Ia orang mukmin pun bertanya, 'Siapakah kamu?' 'Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan.' Ia menjawab, 'Aku adalah amal solehmu.' Akhirnya ia orang mukmin berkata, 'Wahai Tuhanku, tegakkanlah kalimat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku.' Hadis riwayat Ahmad. 2. Rajin bersedekah. Salah satu jalan pengundang datangnya pertolongan Allah agar manusia selamat dari siksa kubur adalah rajin bersedekah disertai niat tulus yang semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah merupakan tindakan memberikan materi atau jasa dengan tujuan meringankan beban atau membahagiakan hidup orang lain. Rasulullah bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani. Selain itu, sedekah juga menjadi salah satu amalan yang tidak akan terputus setelah meninggal dunia dan dapat menolongnya di alam kubur, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara.
yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. 3. Mengerjakan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan memiliki banyak keutamaan. Salah satunya akan memperoleh cahaya terang dalam kuburnya. Dalam suatu riwayat hadis diceritakan bahwa Rasulullah melakukan sholat jenazah di dekat kuburan seorang tukang sapu masjid. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya dan Allah meneranginya untuk mereka dengan sholat ku atas mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Memperbanyak zikir. Berzikir kepada Allah pada siang dan malam hari merupakan bagian dari cara umat muslim untuk memohon ampunan atas segala dosa yang telah diperbuat. Seseorang yang mengerjakan zikir secara sungguh-sungguh dan merasa hina saat di hadapan Allah, niscaya ia akan memperoleh keutamaan berzikir. Sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut, Rasulullah bersabda, "Maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi Rajamu Allah, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas atau perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu, lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu?" Para sahabat yang hadir berkata, "Mau wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Zikir kepada Allah yang maha tinggi." Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan berzikir kepada Allah selain mendapat pahala yang banyak, juga dapat menjauhkan seseorang dari bencana, malapetaka, dan penyakit. Tidak hanya itu, berzikir pun dapat menjauhkan seseorang dari fitnah serta ajab kubur. 5. Bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bersolawat kepada Rasulullah memiliki banyak keutamaan, seperti pahala yang berlipat ganda, mengabulkan doa yang dipanjatkan, hingga memberikan berkah hidup di dunia maupun akhirat. Rasulullah bersabda, "Jika kalian mendengar orang yang azan, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan dan bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah wasilah kedudukan mulia di surga untukku, karena ia adalah suatu kedudukan di surga yang tidak pantas diberikan, kecuali kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah, serta semoga akulah hamba itu. Maka barang siapa yang memohon untukku wasilah, maka ia berhak mendapatkan syafaat." Hadis riwayat Muslim. Setiap umat muslim yang menginginkan syafaat dari Rasulullah harus memperbanyak sholawat. Salah satu syafaat yang diperoleh umat muslim adalah sholawat dapat menyelamatkan mereka dari fitnah kubur dan menjadi penerang dalam kuburnya. Nah, itu dia sahabat beriman, 5 amalan penerang alam kubur agar umat muslim terhindar dari ajab kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.